Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan bahas taktik Argentina. Dua tahun terakhir, Argentina berada dalam tren yang cukup baik di bawah asuhan pelatih Lionel Scaloni. Berhasil menjuarai Copa America pada tahun lalu, tahun ini Argentina berhasil memastikan lolos ke Piala Dunia Qatar tanpa merasakan kekalahan di babak kualifikasi. Tren positif Argentina masih berlanjut di dua laga terakhir, dengan berhasil meraih trofi finalissima setelah mengalahkan juara Eropa Italia dengan skor telak 3-0. Lalu Argentina juga berhasil mencukur Estonia 5 gol tanpa balas. Messi yang sudah berusia 34 tahun masih menjadi tumpuan Argentina. Di dua laga ini, Messi berperan di 7 dari 8 gol yang dicetak Argentina. 5 gol versus Estonia, 2 assist versus Italia. Argentina unggul tipis dalam penguasaan bola versus Italia sebesar 56%. Namun dominan 79% atas Estonia. Dan cukup banyak menghasilkan tembakan, 24 shot versus Estonia, 17 shot versus Italia. Scaloni menggunakan formasi 4 back dan 3 pemain tengah yang kerap berotasi posisi dengan pemain depan, terutama Messi. Messi punya lisensi roaming atau bergerak bebas. Seperti di sini yang turun jauh guna mengeliminasi pressing Italia. Di lini depan, Scaloni kerap memasang beberapa kombinasi berbeda karena banyaknya pilihan pemain berkualitas Argentina. Versus Italia, Lautaro Martinez sebagai ujung tombak. Sedangkan di laga versus Estonia, Scaloni menggunakan 2 striker, duet Korea Alvarez dan Messi di belakangnya. Di laga finalissima, Argentina build up melalui sayap karena akses ke pemain tengah dijaga ketat oleh pemain Italia. Namun sebelum mengalirkan bola ke area sayap, Argentina lakukan sirkulasi lebih dulu untuk disorganisasi pressing shape Italia. Demi dan rotasi posisi juga dilakukan untuk kacaukan man-to-man marking Italia. Seperti di sini, Lo Celso bergerak ke area sayap. Italia terus berusaha melakukan high press menutup akses umpan terutama ke tengah. Namun Argentina juga memainkan long pass untuk bypass press ini dengan invite press terlebih dahulu agar garis pertahanan naik. Taktik ini berhasil mengekspos lini pertahanan Italia di gol kedua. Terlihat kelemahan back-back Italia dalam marking. Lautaro bisa dengan mudah kontrol dan balik badan, serta lambatnya Chiellini dieksploitasi oleh Di Maria. Skema invite press dan long pass ini juga ditunjang oleh ketahanan pressing pemain-pemain Argentina yang gak panik saat di press. Argentina menguasai bola sebanyak 56%. Meski unggul sedikit, hal ini dikarenakan anak asuh Scaloni ini bermain proaktif dengan menerapkan high press, menggunakan 4-5 pemain menutup akses ke lini tengah Italia. Dan saat bola diumpan ke area sayap, pemain Argentina akan langsung press. Jika Italia berhasil mengakses pemain di tengah, maka DM Argentina akan melakukan press agresif. Akses ke pemain tengah selalu ditutup. Dengan high press ini nampak pemain Italia nggak nyaman untuk build up dari bawah, sehingga long pass akan dilakukan namun kerap gagal. Sistem pressing Argentina ini juga yang menjadi awal gol pertama. Umpan ke Jorginho berhasil diintercept. Messi yang start posisi tinggi mendapat bola dan melakukan penetrasi. Gak ada yang bisa menghentikan aksi individu Messi. Selain itu, visi membuatnya bisa memberikan assist kepada Lautaro.
Kunci dari taktik Argentina adalah mengawinkan sistem dengan kebebasan pemain secara individu, terutama di lini depan. Tanpa kebebasan kreativitas pemain seperti Messi, akan sulit bagi Argentina melawan tim-tim reaktif seperti Estonia. Messi di laga ini kerap turun dan melebar ke area sayap. Dengan ini Messi bisa lepas dari marking ketat lawan di backline dan punya banyak ruang untuk menjalankan perannya sebagai playmaker. Lihat saja beberapa posisinya di klip ini. Golnya ini pun juga berawal dari aksinya sebagai playmaker. Dari luar dia langsung menempatkan diri di ruang yang kosong. Dengan memulai pergerakan dari luar kotak penalti, Messi sering nggak terkawal, memudahkan ia untuk lakukan link up. Di gol ini juga terlihat visi seorang Messi. Ia tahu rekannya akan memberikan umpan kepadanya, dan sebelum diumpan, Messi sudah bergerak sehingga unggul momentum dengan bek lawan. Gol tap in membutuhkan insting yang tajam. Kita akan juga melihat kemampuan Messi sebagai playmaker atau sebagai pencipta peluang. Menghadapi Estonia yang menumpuk pemain di backline, nampaknya Scaloni menginstruksikan untuk mengirimkan true pass dengan long ball. Diagonal pass maupun simple true pass ke belakang backline Estonia yang bertahan dengan blok medium, sehingga masih ada ruang di belakang backline, namun eksekusinya harus akurat. Di gol ini kita akan melihat kemampuan Messi mengeksekusi peluang dengan sudut dan ruang yang sempit. Messi jelas talenta yang sempurna, dan Scaloni menciptakan sistem untuk mendukungnya. Ini yang mungkin nggak didapatkannya di klub. Jadi bukan soal membebankan semua tugas kepada satu pemain. Sepak bola adalah permainan kolektif yang membutuhkan kerjasama dari semua tim. Messi jelas nggak terlibat di semua fase pertandingan. Untuk itu dibutuhkan peran pemain lain di fase lain. Dan Scaloni sukses membangun hal tersebut. Kita akan simak kiprahnya di Piala Dunia nanti.